Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Karina Wibowo, mahasiswi program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan review jurnal dengan jurnal yang berjudul Green Operation Strategy in Healthcare for Enhanced Quality of Life. Ini jurnal ini memiliki pendahuluan di mana dalam konsep kondisi yang serba modern saat ini, gaya hidup memberikan pengaruh pada sektor kesehatan, khususnya dalam isu lingkungan dan memperburuknya polusi udara. Untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini, rumah sakit harus menerapkan strategi untuk menciptakan dan membangun rumah sakit yang ramah lingkungan. Di sini, Green Operation Strategy memiliki artian penerapan kesadaran terhadap lingkungan dalam praktek kedokteran dan layanan kesehatan. Diprakarsai oleh World Health Organization atau WHO dan Healthcare Without Harm atau HCWH. Di sini programnya mencakup program efisiensi energi, desain bangunan yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, konservasi air, penggunaan bahan kimia yang lebih aman, mode transportasi dengan produksi karbon rendah, dan penggunaan sumber pangan lokal. Kerangka teorinya melakukan pendekatan dengan triple bottom line. Pada penelitian ini, mengusulkan kerangka teori untuk memahami variabel yang lebih mempengaruhi strategi operasi ramah lingkungan pada layanan kesehatan. Untuk menggabungkan kesenjangan dalam layanan kesehatan dan keberlanjutan, terdapat 3 dimensi yang perlu ditekankan. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, manfaat sosial. Yang ketiga, kemampuan ekonomi. Dengan adanya integrasi dari ketiga dimensi tersebut, di dalam layanan kesehatan, utamanya di rumah sakit, maka akan dapat tercapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Faktor yang berpengaruh, yang pertama, adanya aksi ramah lingkungan. Yang kedua, visi dan struktur organisasi rumah sakit. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan. Keempat, teknologi ramah lingkungan atau sistem informasi yang mendukung. Yang kelima, bangunan hijau. Yang keenam, green supply chain flexibility. Yang ketujuh, environmental SWOT. Yang kedelapan, integrasi internal dan eksternal. Kesembilan, pengaruh dari stakeholder. Yang kesepuluh, sumber daya dan kemampuan. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi strategi green operation pada pelayanan kesehatan. Yang kedua, menganalisa keterkaitan dari tiap faktor menggunakan Total Interpretive Structural Modeling atau TISM. Yang ketiga, mengkategorikan dan memberikan peringkat dengan menggunakan micmac analisis berdasarkan kekuatan yang mendorong dan nilai ketergantungannya. Metode penelitiannya pertama-tama akan dilakukan pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara tertutup. Yang kedua, Total Interpretive Structural Modeling digunakan untuk mengeksplorasi interaksi antar variabel. Yang ketiga, menganalisa micmac digunakan untuk mengklasifikasikan dan memberikan peringkat pada tiap faktor yang berpengaruh berdasarkan tingkat keberpengaruhannya. Dari hasil penelitiannya, didapatkan yang pertama, untuk mendukung strategi ramah lingkungan, diperlukan adanya inisiatif dari stakeholder merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam memulai gerakan yang ramah lingkungan pada layanan kesehatan. Yang kedua, adanya visi, sumber daya, dan kemampuan menjadi poin penting untuk memulai implementasi sistem ramah lingkungan. Yang ketiga, terpenuhinya sumber daya, khususnya pada bidang infrastruktur, sangat berpengaruh pada performa layanan kesehatan.
Green practice sendiri di sini eh, mela- memiliki memiliki keinginan untuk melakukan transisi menuju ke teknologi yang mengedepankan efisiensi energi. Pemanfaatan sumber daya Melakukan pemanfaatan sumber daya energi alternatif, melakukan langkah-langkah penghematan air, keempat, sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien, yang kelima, desain bangunan ramah lingkungan untuk mempengaruhi dampak terhadap lingkungan. Tantangannya ada, yang pertama, implementasi strategi yang kompleks. Yang kedua, kendala dari keuangan. Ketiga, kurangnya kesadaran. Dan keempat, terbatasnya penelitian mengenai sistem kesehatan dengan keunggulan yang ramah lingkungan. Manfaat dari penggunaan sistem yang ramah lingkungan, yang pertama, meningkatkan dan memberikan nilai pembeda daripada layanan. Yang kedua, mengurangi polusi. Yang ketiga, mempromosikan praktek keberlanjutan yang ramah lingkungan. Jika diaplikasikan di Indonesia, terdapat pro dan kontra. Pro, untuk menjelaskan pro di sini, yang pertama akan meningkatkan pelestarian lingkungan. Yang kedua, lebih menghemat biaya. Ketiga, peningkatan kesehatan pada masyarakat. Dan yang keempat, membawa manfaat bagi sosial. Kontranya sendiri adalah biaya awal untuk memulai program ini cukup besar. Yang kedua, kurangnya ahli dan kesadaran pada masyarakat. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan sampah. Yang keempat, adanya hambatan dalam regulasi. Dan kelima, ketergantungan kita pada teknologi dari luar. Dari ya, di sini dicontohkan di RSUP Dr. Sarjito, di mana terdapat sudah mulai melakukan program untuk mengefisiensikan atau melakukan pemilahan sampah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.